Kali ini kita akan belajar faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat FPB. Kenapa perlu belajar FPB? Jadi misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita punya kertas besar, bentuknya persegi, ukurannya 120 cm dan yang satunya lagi 96 cm. Nah, kedua kertas ini mau kita potong-potong jadi ukuran yang lebih kecil tapi sama. Maka kita perlu tahu ukuran kertas paling besarnya berapa dan berapa banyak kertas kecil-kecil yang nantinya kita dapat. Nah, masalah semacam ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep FPB. Materi prasyarat untuk belajar FPB, pastikan kamu mahir perkalian biasa aja. Mahir juga pembagian yang biasa-biasa yang bilangan bulat, dan bisa menuliskan bilangan berpangkat. Jadi kayak 3 pangkat 3 itu 27. Terus 2 kali 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 4. Ya semacam itu aja yang sederhana. Itu materi prasyaratnya ya. Kalau belum, belajar dulu. Kita mulai dari faktor bilangan. Faktor bilangan itu bilangan bulat yang membagi habis bilangan tersebut. Jadi kalau dibagi nggak ada sisanya gitu. Contohnya faktor dari 12. Ini 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Jadi faktor dari 12 itu adalah angka ini semua. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Gitu. Contoh kedua, tentukan faktor dari 50. Nah, kita buat semua perkaliannya. 1 kali 50, 50. 2 kali 25, 50. 5 kali 10, 50. Maka faktornya 50 adalah 1, 2, 5, 10, 50. Contoh yang ketiga, faktor dari 96. Nah, ini semua perkaliannya nih. Dari atas sampai bawah. Jadi kita bisa dapat faktor dari 96 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96. Begitu. Dibaca-baca lagi supaya bisa mengerjakan latihan ini. Kerjakan latihan ini, baru nanti setelah dikerjakan bisa mencocokkan jawabannya. Kerjakan dulu, baru lanjutkan videonya ya. Nah, ini jawabannya kalau memang sudah dikerjakan. Dicek dulu. Kalau jawabannya masih ada yang salah, belajar lagi sampai lancar. Karena kalau yang ini nggak lancar, ke depan-depannya akan repot. Pastikan lancar dulu. Yang berikutnya kita perlu belajar bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Contohnya ini, faktor dari 2, 1 dan 2. Faktor dari 3, 1 dan 3. Faktor dari 11, 1 dan 11, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan dari angka terkecil sampai terbesar, bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Kenapa perlu belajar bilangan prima? Karena nanti ada faktorisasi prima. Berikutnya faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu berarti faktor yang sama-sama dimiliki oleh 2 bilangan atau lebih. Contohnya ini, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 30. Dengan cara yang sama seperti materi sebelumnya, faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Terus faktor dari 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, yang sama-sama punya yang disebut sebagai faktor persekutuan adalah 1, 2, 3, 6. Itu faktor persekutuan. Contoh lainnya, faktor persekutuan dari 24 dan 45. Kalau kita faktorkan 24, nanti akan dapat faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor dari 45, 1, 3, 5, 9, 15, 45. Nah, kalau dilihat yang sama-sama punya adalah 1 dan 3. Maka faktor persekutuan dari 24 dan 45 adalah 1,
dan 3. Gitu ya. Coba latihan dulu. Kerjakan latihan ini beberapa menit atau belasan menit. Nanti kalau udah selesai baru lihat jawabannya. Ini jawabannya. Dicocokin. Kalau ternyata masih ada yang salah, belajar lagi sebelum lanjut ke materi setelah ini. Belajar dulu, lancarin dulu, baru maju. Kita coba soal cerita ya. Misalkan gini, Mila memiliki 20 kue lapis dan 30 lemper. Kue lapis dan lemper tersebut seluruhnya dibungkus dan dibagikan ke teman-temannya. Berapa banyak paket yang dapat dibuat Mila? Nah, Mila bisa bikin beragam paket, tergantung caranya Mila untuk berbagi. Ragamnya, cara dia berbagi itu bisa kita dapat dari faktor persekutuan dari 20 dan 30. Ingat ya, faktor persekutuan. Faktor berarti kan harus habis dibagi kan tadi. Faktor persekutuannya 1, 2, 5, 10. Artinya apa? Mila bisa bikin satu paket aja. Isi paketnya semua kue lapis dan semua lemper. Mila bisa juga bikin 2 paket. Isinya, satu paket isinya 10 kue lapis dan 15 lemper. Bisa juga Mila bikin 5 paket. Satu paket isinya 4 kue lapis, 6 lemper. Dan yang terakhir Mila bisa bikin 10 paket. Isi paketnya 2 kue lapis, 3 lemper. Nah, kalau kamu ada di posisi Mila, paket mana yang akan kamu buat? Kenapa? Direnungkan ya. Sekarang akhirnya kita belajar FPB, faktor persekutuan terbesar. Apa itu? Faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Misalkan contoh yang tadi, FPB dari 12 dan 30. Nah, faktornya 12 kan ini semua. Faktornya 30 ini semua. Setelah kita lihat faktor persekutuannya 12 dan 30 kan 1, 2, 3, 6. Yang paling besarnya adalah FPB. Maka kita bilang FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Itu maknanya FPB. Cara menentukan FPB itu ada beberapa cara, cuma yang mau dibahas di video ini ada 2. Cara yang pertama dengan mendaftarkan faktor-faktor bilangannya, seperti contoh barusan. Biasanya digunakan untuk bilangan-bilangan kecil. Cara yang kedua dengan faktorisasi prima atau nama kerennya pohon faktor. Biasa digunakan untuk bilangan-bilangan yang lebih besar. Ini contoh untuk mendaftarkan anggota ya, cara yang pertama. Tadi, tentukan FPB dari 8 dan 20. Kita sebutin faktornya 8, kita sebutkan faktor dari 20, lalu kita cari faktor persekutuan yang paling besar, dapatnya 4. Contoh yang kedua, tentukan FPB dari 40 dan 20. Kita sebutkan semua faktor-faktornya, lalu kita cari faktor persekutuannya, dan cari angka paling gede. Kita akan dapat FPB dari 40 dan 20 adalah 20. Itu cara pertama. Kita ke cara yang kedua. Faktorisasi prima atau biasa disebut pohon faktor. Kenapa pohon? Bentuknya kayak pohon, berakar-akar gini ya. Caranya gini, misalkan ingin menentukan FPB dari 8 dan 20. Nah, 8-nya difaktorkan. 8 ini kan 2 kali 4. 2 ini sudah bilangan prima. Ingat lagi bilangan prima yang tadi ya. Nah, 4 belum bilangan prima, maka kita faktorkan lagi jadi 2 kali 2. Gitu. 20 ini 2 kali 10. 2-nya sudah bilangan prima. 10-nya kita faktorkan jadi 2 kali 5. Kalau semua udah jadi bilangan prima, kita menentukan FPB-nya. FPB diambil dari faktor persekutuan dengan pangkat terkecil.
Dilihat ya, 8 ini 2 pangkat 3. Dilihat dari 2-nya ada 3. 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. 2-nya ada 2 dikali 5. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Sama-sama punya dan pangkatnya paling kecil. Dapatlah 4. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan FPB dari 40 dan 20. 40-nya itu 4 kali 10. Boleh angka yang lain loh, yang penting hasilnya 40. 4 kali 10, 4 belum prima. Kita faktorkan lagi menjadi 2 kali 2. 10 belum prima. Kita faktorkan jadi 2 kali 5. Semuanya udah prima. Lalu si 20 kita faktorkan juga. Lalu dapatlah faktorisasi primanya. 40 itu 2 pangkat 3 dikali 5. 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Maka FPB-nya adalah yang sama-sama punya dan paling kecil pangkatnya 2 pangkat 2. Lalu 5 pangkat 1 ya ini berarti ya. Jadi FPB-nya 4 kali 5 alias 20. Contoh yang kedua. Ini contoh terakhir untuk faktorisasi prima ya. Ditanya tentukan FPB dari 120 dan 96. Dengan cara yang sama kayak tadi, nih dapat pohonnya, bisa dilihat ya. Tuh. Setelah itu dibuat faktorisasi primanya dan dapatlah FPB 120 dan 96 adalah 24. Ingat tipsnya tadi, kalau angkanya besar disarankan supaya pakai faktorisasi prima. Saran. Latihan dulu, kerjakan 5 soal ini. Nanti kalau dikerjakan beberapa menit atau beberapa belas menit atau maksimal 20 menit, baru cek jawabannya. Lanjutkan videonya berarti. Ini jawabannya ya. Klik. Cocokin. Kalau udah cocok, bagus. Sudah bisa menentukan FPB dengan lancar. Tinggal pemakaiannya. Ini tadi, soal yang tadi ya. Tadi kan tujuannya pengen tahu cara menyelesaikan soal ini. Yang 2 lembar kertas tadi. Ukuran kertas potongan persegi terbesar yang bisa dibuat merupakan FPB dari 120 dan 96. Karena tadi katanya kertasnya mau habis dibagi berarti faktornya. FPB dari 120 dan 96 adalah 24. Pastikan sudah lancar. Kalau belum lancar, balik ke video beberapa menit lalu. Dengan demikian, potongan kertas yang bisa dibentuk akan berukuran 24 cm x 24 cm. Dari kertas yang ukuran 120 cm x 120 cm akan ada potongan kecil-kecil sebanyak 5 kali 5 sama dengan 25 potongan. Dari kertas yang ukuran 96 cm kali 96 cm akan diperoleh potongan kertas kecil-kecil sebanyak 4 kali 4 sama dengan 16 potongan. Jadi dapat totalnya itu ada 41 potongan kertas kecil-kecil. Kalau digambarkan mungkin semacam ini ya. Dari yang besar dipotong ukurannya segini, lalu yang agak gede dipotong-potong dengan ukuran yang sama segini, tuh dapat 41 potongan kecil-kecil. Kira-kira penggunanya kayak gitu. Bisa latihan dulu beberapa soal ini. Kalau udah selesai nanti cek jawabannya. Selesaikan dulu baru lanjutkan videonya. Ini jawabannya ya. Kalau udah lancar ini berarti materi FPB-nya sudah bisa. Idealnya belajar FPB itu ya 1 minggu lah. 3 hari dikerjakan, jangan langsung seharian gitu. 3 hari, setiap hari 1 jam atau 90 menit juga cukup.
Begitu ya, terima kasih dan selamat berlatih.